Hai hai hai, selamat datang kembali di berita artis terbaru. Menjadi seorang presiden memang tidaklah luput dari berbagai berita yang disebarkan di beberapa media. Salah satu presiden Republik Indonesia yang seringkali mendapatkan sorotan sekaligus cemoohan dari masyarakat yakni Gus Dur. Ya, banyak yang mengatakan jika sosok presiden yang satu ini selalu tidak masuk akal jika sedang bertutur kata. Namun, siapa yang menyangka jika sosok beliau inilah salah satu presiden yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tidak hanya dikenal sebagai presiden, tapi juga sosok pemuka agama loh. Mulai dari prediksi tentang bola, menjadi presiden, hingga lengsernya presiden. Berikut 7 perkataan mantan Presiden Gus Dur yang dibilang tidak masuk akal namun terbukti nyatanya. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Number 7. DPR seperti taman kanak-kanak. Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa dengan Gus Dur tentu saja masih melekat di ingatan masyarakat semuanya. Meski beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu, humor yang selalu dibawakan oleh Gus Dur banyak membuat orang mendengarnya tertawa terpingkal-pingkal. Hal itulah yang menjadi salah satu tak bisa dilupakan hingga selalu dikenang. Selain pandai menghibur orang yang berada di sekitarnya, nyatanya celotehan Gus Dur juga banyak yang menjadi kenyataan loh. Entah karena memang kebetulan saja atau memang Gus Dur memiliki kemampuan untuk meramal. Tapi memang aneh bin ajaib loh jadinya. Kejadian ini lantas bukan hanya terjadi sekali 2 kali saja guys, tapi sudah berulang kali. Mulai dari prediksi tentang bola, presiden hingga kematian. Sepertinya memang memiliki kekuatan khusus ya beliau itu. Kata-kata Gus Dur yang mengatakan jika DPR menjadi taman kanak-kanak ini terjadi pada saat membawakan sebuah pidato di depan para pejabat politik Indonesia dan juga para menteri tentunya. Dengan lantang beliau mengatakan jika DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat saat ini memang benar adanya kan guys? Mulai dari kegiatannya yang seringkali jalan-jalan kayak anak TK yang sedang bertamasya saja kan ya. Mungkin dulu banyak sih anggota DPR yang tersindir lantaran belum terjadi. Namun saat ini banyak juga akhirnya yang menanggapi celotehan Gus Dur ada benarnya. Number 6. Lengsernya Presiden Soeharto. Celotehan Gus Dur memang banyak maknanya, meski kadangkala dibuat menjadi lelucon ya guys. Pada dasarnya setiap apa yang dikeluarkan dari perkataan Gus Dur banyak benarnya dan sudah terbukti saat ini. Kiai Haji Masruri pernah bercerita jika Gus Dur pernah menyebutkan jika Bapak Soeharto akan mundur di kursi orang nomor 1 di Indonesia. Ucapan itu terjadi 8 bulan sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Di dalam pertemuan yang terjadi kalangan menteri kala itu, sosok Gus Dur secara tidak sengaja langsung menuturkan kepada semua orang jika sudah tak usah bicara hal itu, toh sebentar lagi Pak Harto jatuh. Perkataan itu tidak ditanggapi dengan serius oleh beberapa tamu yang hadir. Dianggapnya itu hanyalah lelucon biasa. Number 5. Menjadi presiden. Tidak hanya mampu untuk meramal kehidupan orang kelak atau yang akan terjadi di kemudian hari. Namun Gus Dur juga sempat menebak dirinya jika akan menjadi seorang presiden loh. Widih, bukan sulap, bukan sihir ya. Buktinya sih memang benar adanya jika beliau menjadi pemimpin beneran.
Pada saat itu, Gus Dur sedang asik bercengkerama dengan Luhut Panjaitan. Dalam pembicaraan itu, Gus Dur mengatakan jika Luhut tidak perlu keluar negeri untuk menjadi anggota besar, karena bentar lagi saya akan menjadi seorang presiden. Ia juga berkata ini, "Kiai, saya ada 9 dan ada yang dari Lampung. Sata dapat bisikan jika kala kemudian hari saya akan jadi presiden." Number 4. Kiai Haji Said Akhil menjadi ketua PBNU. Dalam kesempatan di mana keduanya bertemu secara langsung dalam sebuah acara besar, di mana dalam pertemuan itu kemudian Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akhil untuk menyediakan air dan juga roti untuk sarapan. Pada kala itu Gus Dur juga meminta Kiai Haji Said membacakan salah satu kitab, tapi hanya 2 baris saja dibacakan. Kemudian Gus Dur tertidur dalam posisi duduk. Namun kagetnya, setelah 5 menit kemudian Gus Dur terbangun dan langsung mengatakan, "Sampean akan menjadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun." Awalnya, celotehannya itu hanya ditanggapi dengan senyum-senyum saja oleh Kiai Haji Said Akhil. Namun, siapa yang menyangka jika saat ini celotehannya itu berujung kenyataan loh guys. Kiai Haji Said akhirnya terpilih pada pemilihan Muktamar ke-32 di Makassar pada usianya saat itu 56 tahun. 100% akurat banget, tidak ada yang menyeleweng sedikit pun. Number 3. Ajudannya menjadi Kapolri. Pria yang bernama Pak Sutarman merupakan ajudan Gus Dur sejak berada di kursi kepresidenan. Di saat berjalan-jalan di sekitar rumahnya, Gus Dur pernah berkata pada ajudannya tersebut dengan ucapan, "Nanti Pak Tarman akan menjadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri." Omongan itu hanya dianggap guyonan semata oleh Pak Tarman. Keduanya tertawa terbahak-bahak sembari melanjutkan perjalanannya di sekitar rumah. Namun siapa yang menyangka juga jika pada akhirnya omongan yang dianggap candaan itu ternyata benar adanya. Buktinya saat ini Pak Tarman memang sudah mendapatkan gelar tersebut loh. Entah itu ramalan atau hanya omongan yang secara kebetulan saja benar gitu ya. Semua itu hanya Gus Dur yang tahu ya guys. Number 2. Skor Piala Dunia. Nah, untuk yang satu ini beda ya guys. Gus Dur pernah mengatakan sesuatu tentang dunia olahraga bola loh. Sejak masih hidupnya, sosok Gus Dur memang sangat menyukai bola. Bahkan, ia sudah pernah beberapa kali menulis di majalah Tempo dan Kompas dengan analisisnya tentang skor yang akan diraih oleh sepak bola. Uniknya, beliau juga pernah menganalisis skor antara Brazil dan Indonesia pada ajang Piala Dunia 1998. Ia mengatakan akan berakhir dengan skor 2-1. Walhasil, itu semua benar adanya. Dari itulah kemudian Gus Dur menjadi langganan wartawan ketika ajang Piala Dunia akan dimulai. Number 1. Presiden Joko Widodo memang sudah diketahui akan jadi Presiden Republik Indonesia. Pada awalnya, presiden yang saat ini masih memimpin negara Indonesia ini pernah dulunya diramal oleh sang mantan presiden Gus Dur bakal menjadi seorang pemimpin. Sontak hal itu memang membuat semua dunia geger dibuatnya. Pada awalnya tidak ada satu orang pun yang mempercayai hal tersebut, lantaran itu hanyalah sebuah ucapan yang belum tentu kebenarannya. Tepat setelah upacara 17 Agustus 2006, pada saat itu, Gus Dur mampir ke rumah dinas wali kota Solo, yakni Jokowi bersama dengan teman-teman sejawatnya.
Dalam pembicaraannya di sana, Gus Dur pernah menyampaikan jika siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi seorang presiden. Jokowi pada saat itu hanya tersenyum-senyum menanggapi pembicaraan tersebut. Buktinya, sekarang Pak Jokowi benar-benar jadi presiden kan? Bahkan sudah memasuki periode kedua loh.